Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Al-hadis. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka kajian Ramadan. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan berupa sampainya waktu kita atau sampainya usia kita kepada bulan yang Allah berikan penuh keberkahan. Maka di sini patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, ruh masih ada di dalam jasad, maka dengan itulah kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dengan bulan yang Allah muliakan, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menghitung. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa contohnya? Nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat masih adanya ruh di dalam jasad, sehingga kita sekarang masih bisa yang namanya menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata dengan penglihatannya, nikmat telinga dengan pendengarnya, nikmat mulut dengan bagaimana cara kita bisa berbicara. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa hakikat syukur? Ada seorang kaya yang dia punya rumah megah, mobil mewah. Lalu suatu ketika dia masuk ke dalam mobilnya, dia berjalan. Ketika di perjalanan dia melewati persawahan yang sangat luas dan indah. Lalu dia melihat seorang petani yang sedang mencangkul. Lantas pada waktu itu pula ada seorang ibu dan anaknya yang datang, membawa makanan, membawa minuman. Lalu memanggil ayah tersebut, memanggil laki-laki tersebut yang sedang mencangkul. Diajak daripada ke tempat makan, lalu mereka makan.
orang kaya yang tadi berada di dalam mobil melihat potret itu, bahwasanya dia berkata, oh sungguh indahnya menjadi seorang petani ketika dia lelah, kepanasan, lalu ada istrinya membawa makanan terhadap dia, lalu dia makan bersama-sama. Sungguh nikmatnya menjadi seorang petani. Lalu petani itu pun ketika dia makan melihat ada mobil yang mewah. Di dalam mobil mewah itu ada seorang kaya yang dia seperti melihat kepadanya. Lalu petani tersebut mengucapkan, oh alangkah indahnya menjadi seorang yang kaya raya, bahwasanya ketika terik panas seperti ini dia berada di dalam mobil yang mewah yang ada AC-nya. Maka luar biasa sepertinya kehidupan seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari dua kondisi ini, maka sesungguhnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan dengan cara bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita syukuri. Bagaimana caranya? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa tashkurahu 'ala jami'i ni'amihi, dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bi an tantathila awamirahu, dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, wa tajtaniba nawahirahu, dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Maka di sini kami mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya Allah akan tambah. Tapi ketika kita kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang pedih terhadap diri kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kami menyampaikan bahwasanya kita perbanyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, uswatun hasanah bagi kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita dan menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang adil. Apa itu adil? Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-90, yakni Allah menyampaikan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya kita ini Allah serukan untuk melakukan atau berlaku adil dan berbuat kebajikan. Lalu Allah pun mempunyai yang namanya sifat adil di dalam Asmaul Husna, yakni al-adl, Allah yang maha adil. Lantas apa adilnya Allah kepada kita? Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki, Allah menyuruh kita untuk ibadah kepadanya, lalu Allah berikan ganjaran, tidak serta-merta. Maka ketika Allah menyuruh kita, kita patut daripada untuk memenuhi apa yang Allah berikan kepada kita, atau apa yang Allah suruh kepada kita. Jadi makna daripada adil di sini adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau misalkan sekarang kita berada pada posisi seorang hamba, yakni harusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita posisikan diri kita sebagai hamba. Nah, itu adalah salah satu contoh kita berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tadi disampaikan, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita ikuti, kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kepada kita, maka kita tinggalkan. Itu adalah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perilaku kita adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun sudah adil terhadap kita. Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut.
Allah menciptakan hewan yang dia tidak punya sayap. Dia hidup kebanyakan di dinding, yakni cicak. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah memberikan rezeki kepada cicak itu. Makanannya yang datang sendiri, yang dia mempunyai sayap. Padahal kalau kita lihat secara dohiriyah, yang namanya cicak mana mungkin bisa makan kalau misalkan dia tidak mempunyai sayap. Karena makanannya kebanyakan yang dia bisa terbang, makanan kecil. Tapi Allah berikan kemampuan, Allah berikan rezeki lewat makanannya itu datang kepada cicak tersebut. Maka begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat. Allah memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa. Allah memberikan perintah kepada kita untuk berbuat kebaikan, untuk berlaku adil. Maka Allah pun berikan ganjaran kepada orang tersebut. Maka wa in ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Ketika kita menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itulah kita berperilaku adil terhadap diri kita dan berperilaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa untuk mempunyai sifat, mempunyai karakter, yakni adil. Adil kepada siapa? Adil kepada Allah. Adil kepada diri kita sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap Allah. Tidak hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni kita pun jangan sampai berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syirik tersebut tanda kita tidak mempunyai rasa adil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik jali. Apa itu syirik jali? Syirik jali adalah syirik yang diri kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik khafi, yang kedua syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi adalah bahwa diri kita merasa segala sesuatu yang kita laksanakan itu adalah kehendak daripada diri kita sendiri. Maka itu adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat syirik itu, maka kita tidak sedang adil terhadap Allah. Allah yang menciptakan kita, menjadikan kita seorang hamba. Ingat, seorang hamba itu kita mempunyai kedudukan. Seorang hamba itu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Bahkan seorang hamba ini melebihi daripada seorang nabi dan rasul. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi, tidak wa rasulihi, tapi di sana disebutkan abdihi. Maka Nabi Muhammad SAW pun mempunyai yang namanya derajat kemuliaan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah yang namanya kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala atau syirik melakukan sesuatu di dalam hati kita bahwasanya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya adil terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu adalah adil terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Sang Khalik yang menciptakan diri kita. Lalu bagaimana kita berlaku adil terhadap diri kita sendiri atau keluarga kita atau sanak saudara kita atau muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Nah, maka di sini adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita memberikan sesuatu atau kita memerintahkan sesuatu, maka kita harus berpikir ini pas atau tidak pas, ini cocok atau tidak cocok. Ketika itu sudah dianggap cocok, ketika itu sudah dianggap pas, maka kita berikan perintah ataupun apapun itu. Nah, itu kita sedang berlaku adil terhadap apa yang kita perintahkan. Lalu berlaku adil di sini pun adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Nikmat itu kalau secara dohir tidak sama.
Ada yang orang kaya, ada orang yang berkecukupan, ada orang yang secara intelektual mungkin kurang, tapi ada juga orang yang secara intelektual mungkin dia diberikan Allah kelebihan, mudah memahami ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Adil, Allah memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan fungsinya. Bayangkan, kalau misalkan semua orang di dunia ini berlaku pintar atau mempunyai kepintaran yang sama. Kalau misalkan di dunia ini semua orang itu kaya raya, bayangkan bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa saling berjual beli, bagaimana kita bisa saling menguntungkan satu sama lainnya. Kalau misalkan setiap orang Allah berikan kekayaan yang sama, kalau semua orang Allah berikan kecerdasan yang sama, maka adil di sini adalah Allah memberikan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, maka di sini orang yang kaya Allah berikan kekayaan, itu tanda adil Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya orang kaya ini bisa bersedekah, bisa membantu daripada orang yang berkecukupan. Nah, sekarang orang yang berkecukupan Allah berikan itu supaya apa? Supaya orang berkecukupan ini bisa membantu orang yang kaya. Mengingatkan orang yang kaya bahwasanya harta yang dia miliki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa yang menjadi hak daripada orang tersebut. Itu berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berlaku adil. Maka di sini tidak ada, jangan sampai kita mengatakan kenapa Allah tidak adil? Ada orang yang kaya, ada orang yang tidak berkecukupan. Apakah Allah adil? Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu, atau terlintas di pikiran kita bahwa kenapa Allah tidak adil terhadap kita, sedangkan tetangga saya mempunyai apa yang dia inginkan, tapi saya serba ketidakcukupan. Disinilah tadi disampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Betapa banyak orang yang kaya raya tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia sibuk dengan kekayaan tersebut. Dia sibuk dengan perusahaan-perusahaannya sampai dia tidak punya waktu untuk istirahat, sampai dia tidak punya waktu dengan keluarganya. Tapi orang yang berkecukupan, Allah berikan waktu yang luang untuk siapa? Untuk berkumpul dengan keluarganya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah Maha Adil, dan kita pun seorang hamba harus berlaku adil terhadap Allah, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan kita menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Secara sosial, kita bertemu dengan orang lain, kita boleh jadi memberikan yang namanya rezeki terhadap orang lain, ibu terhadap anaknya. Kita lihat porsinya, kita lihat kebutuhannya. Maka boleh jadi tidak sama kebutuhan antara anak SD, anak MI, anak MTS, dan anak MA, itu tidak sama. Ya, maka orang tua akan melihat kebutuhannya di mana, atau seberapa butuhnya dia. Sekarang anak MI butuhnya mungkin makan 5.000 atau untuk jajan 5.000, berikan 5.000. Tapi tidak mungkin sama dengan anak SMP. Boleh jadi anak SMP dikalkulasikan dengan ongkosnya, dengan apapun kebutuhannya di kelas dan lain sebagainya. Maka di sini adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua terhadap anaknya memberikan sesuai kebutuhannya. Kita terhadap teman kita berlaku adil dengan sikap kita yang penuh dengan perhitungan ketika mengambil sesuatu. Dan yang paling penting adalah adilnya diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan adilnya diri kita terhadap diri kita sendiri. Ingat bahwa diri kita adalah seorang hamba yang harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang terhadap kita, maka kita cukup untuk mematuhi apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadilan bagi seorang hamba terhadap Sang Khalik.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap diri kita bahwa ketika kita bisa berlaku adil, Allah akan memberikan suatu kenikmatan. Karena ketika kita bisa berlaku adil, bahwa berarti kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jamaah rahimakumullah, di bulan puasa ini bagaimana bentuk kita berlaku adil? Allah melatih kita ketika puasa. Allah memberikan terhadap kita waktu untuk berbuka. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak 24 jam diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, tidak. Tapi Allah berikan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan ketika kita bertemu dengan berbuka. Itu pun adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seluruh ibadah kecuali puasa. Puasa itu Allah yang memberikannya langsung. Allah yang memberikannya langsung. Kenapa? Nah, itu adalah salah satu tanda adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Maka di sini kita posisikan, yuk kita sama-sama untuk bertafakur diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai rasa adil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita segala sesuatu kenikmatan sampai kita bisa hidup, kita bisa menikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlaku adil, yakni mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang bisa berlaku adil terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri, terhadap anak-anak kita, terhadap siswa-siswa kita, santri-santri kita, dan terhadap semua yang berinteraksi dengan kita. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menyerukan untuk kita berlaku adil dan berlaku kebaikan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Kesalahan datang daripada saya pribadi, benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah dalam ibadah, terkhusus di bulan Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan ini adalah suatu kesempatan bagi diri kita sendiri untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk memenuhi setiap waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tanda kita bisa berlaku adil terhadap diri kita dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita berikan kesempatan untuk diri kita ini. Kita tempatkan diri kita ini adalah seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita berpikir bahwa kita ini seorang hamba yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kenikmatan, lantas apa yang bisa kita kerjakan? Seorang hamba, kalau misalkan di zaman dulu, di zaman jahiliyah dulu, seorang hamba itu dia hanya dipekerjakan oleh tuannya. Dia tidak boleh, dia tidak bisa menuntut untuk dibayar, tidak bisa. Itu seorang hamba di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi SAW. Nah, kalau misalkan kita terapkan diri itu atau terapkan hamba ini terhadap diri kita, maka apakah kita pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan beri. Itu Allah Subhanahu wa taala maha baik terhadap kita. Tapi hakikatnya, apakah seorang hamba pantas meminta kepada Sang Khalik? Apakah seorang hamba pantas meminta kepada majikannya? Kalau misalkan kita lihat, tidak pantas. Tapi itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kepada kita untuk memberi. Allah menyuruh kepada kita untuk meminta. Ketika kita meminta, Allah beri. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seorang hamba harus berpikir, harus tahu diri bahwasanya itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting kita berlaku adil. Bagaimana kita bisa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Undur maqala wa la tandur man qala. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.